Jagat maya sedang dihebohkan dengan sosok Joko Kendil, yakni pria yang berjalan kaki menggunakan topi kaping dengan pakaian serba hitam dan sorban hijau. Perhatian banyak masyarakat terhadap sosok Joko Kendil sapaannya, sempat diabadikan beberapa warga di banyak kota tengah menyusuri jalan tanpa menggunakan kendaraan sekalipun. Yang cukup menyita perhatian banyak warga yakni cara jalan yang cukup cepat. Kecepatan jalan yang tak seperti orang pada umumnya, membuat Joko Kendil dikaitkan dengan macan putih yang ditungganginya selama melakukan kegiatan musafir atau berjalan ke banyak kota. Banyak yang menganggap jika Joko Kendil dalam perjalanannya tersebut, tak seperti orang pada umumnya, karena secara tak kasat mata pria asal desa Kramut, Kabupaten Purwodadi tersebut berjalan bersama macan putihnya. Kejadian aneh warga terkait Joko Kendil dalam perjalanannya di banyak kota. Banyak aksi dan kejadian yang berkaitan dengan Joko Kendil, salah satunya yakni pria yang diketahui berusia 21 tahun ini sering meminta uang kepada masyarakat yang ditemuinya. Namun uang tersebut justru disimpannya, kemudian akan diberikannya kepada orang susah atau membutuhkan yang ditemuinya tersebut. Perilaku inilah yang mengajarkan agar manusia lain harus saling membantu orang susah di sekitarnya. Selain itu, salah satu peristiwa terjadi di salah satu toko yang dilewati Joko Kendil. Tanpa disangka kamera CCTV yang merekam aksi Joko Kendil mampir ke salah satu toko tersebut menjadi heran. Sebab setelah tokonya didatangi Joko Kendil, malam harinya banyak pengunjung yang datang ke toko tersebut. Toko mendadak ramai setelah didatangi Joko Kendil. Kesaksian ayah Joko Kendil ketempelan macan. Kabar Joko Kendil berjalan ditemani sosok tak kasat mata macan putih, turut diperkuat dengan keterangan Slamet yang mengaku sebagai ayah dari Joko Kendil. Sosok Joko Kendil sendiri menurut keterangan Slamet merupakan anaknya yang bernama Kusnan. Diakuinya perubahan Kusnan sendiri terjadi ketika anaknya tersebut ketempelan sosok macan, yang juga tidak diketahui dirinya. Hingga saat ini, Joko Kendil diketahui masih terus berkeliling berbagai kota tanpa diketahui tujuannya. Layaknya musafir, Joko Kendil berjalan sesuai keinginannya dan selama perjalanan mendapatkan keberkahan berkat bantuan banyak orang. Bahkan, baru-baru ini, Joko Kendil sampai dikerumuni warga dan seorang wanita cantik. Memang dalam perjalanannya itu, Joko Kendil kerap mendapat bantuan dari warga yang dilaluinya. Sosok wanita cantik berbaju hijau bahkan sampai mencium tangan Joko Kendil usai memberikan sesuatu. Sosok pria yang disebut Joko Kendil, musyafir yang mengaku naik macan putih dalam perjalanannya dan sedang heboh diperbincangkan. Pria yang selalu menyebut rahmat Gusti Allah turun. Gusti Allah moho welas asih saat dirinya mendapat rizki. Sosok guru Joko Kendil, musyafir di Pantura yang viral membuat penasaran banyak orang. Siapakah Syekh Hadi Guntur, yang disebut-sebut guru Joko Kendil itu? Jateng Pos berhasil menemui pondok pesantren guru Joko Kendil di Demak. Namanya Pondok Pesantren Kumul Quran. Alamatnya di Sidoharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Di pondok inilah, Joko Kendil mengaku pernah nyantri dan berguru kepada Syekh Hadi Guntur. Joko Kendil mengaku diberi tugas untuk menjadi musyafir hingga tahun 2025 nanti. Jika sudah saatnya tahun itu, Joko Kendil akan berhenti. Pengurus Pondok Kumul Quran, yang juga orang kepercayaan Syekh Hadi Guntur, yang menemui Jateng Pos mengatakan, karena kedatangan Jateng Pos malam hari, yang bersangkutan tidak bisa menemui, dirinya lah yang mewakili untuk mengajak dialog. Menurut Nandip, nama asli guru Joko Kendil bukanlah Syekh Hadi Guntur, seperti pengakuan Joko Kendil, yang benar namanya Kiai Yasadi Abdillah Yasin. Mungkin Joko Kendil menyebut nama yang mudah dihafal saja Syekh Hadi Guntur. Itu pun tidak salah karena memang Kiai Yasadi berada di Guntur Demak, katanya. Diakui Kiai Yasadi, bisa jadi Joko Kendil memang pernah berguru kepadanya, tetapi secara pribadi tidak mengenal karena santrinya banyak, termasuk para musyafir yang pernah datang ke pondoknya jumlahnya ribuan. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Kiai Yasadi Abdillah Yasin tersebut? Menurut Nandip, Kiai Yasadi adalah seorang kiai yang sangat sederhana. Meski memiliki banyak santri dan tamu para tokoh, pejabat, dan artis, dirinya tidak mau muncul ke publik. Bahkan Kiai Yasadi tidak mau menghadiri ceramah keluar pondok. Kepada siapapun yang mau mengaji kepadanya harus datang ke pondoknya. Beliau tidak seperti kiai-kiai atau ustadz yang lain.
Beliau tidak mau mengisi keluar pondok karena ingin fokus mengajar santrinya, juga tidak mau terkenal, meskipun dikenal banyak orang, kata Nandip. Kesederhanaan lainnya, kata Nandip, Kiai Yasadi hidup dengan apa adanya, rumahnya pun kecil dengan bangunan sederhana di dalam pondok. Beliau ya tinggal di rumah kecil ini, tidak mau hidup mewah, malu jika sampai hidup kaya, imbuhnya. Padahal jika mau, kata Nandip, sangat banyak pejabat atau tokoh yang ingin membangunkan rumahnya, tetapi beliau tidak mau. Karena kesederhanaannya, Kiai Yasadi juga tidak malu kepada para tamunya. Banyak pejabat datang ya diterima di rumahnya yang apa adanya itu. Kapan hari ada seorang bupati juga datang ke sini, tetapi karena malam hari, tidak bisa ketemu. Karena Pak Kiai jika malam istirahat dan menyiapkan diri untuk zikir dan sholat malam, jelasnya. Kesederhanaan lainnya, Kiai Yasadi juga makan seadanya, bahkan sejak kecil puasa sunnah setiap hari, makanya cuma sayur, sambal, dan nasi jagung. Beliau zuhud luar biasa, makanya tidak mau nasi beras dan makan yang enak-enak lainnya, tambah Nandip, yang nyantri sejak kecil kepada Kiai Yasadi itu. Sifat qanaah, sederhana, itulah yang selalu diajarkan juga kepada santri-santrinya, termasuk Joko Kendil. Sehingga wajar jika Joko Kendil berpenampilan sederhana selama menjadi musyafir, bepergian jalan kaki bajunya lusuh tidak memakai alas kaki. Kesederhanaan juga terlihat dari pondok Kiai Yasadi. Selain lokasinya di kampung tengah sawah, pondoknya juga terbuat dari rumah-rumah panggung berbahan kayu, masjid kecil yang ada di pondok juga dari bahan kayu. Begitupun asrama tempat para santri dan musyafir tinggal. Santrinya lebih dari 100 orang yang mukim di sini laki dan perempuan. Tetapi yang nyantri kalong seperti musyafir sangat banyak. Mereka datang dan pergi untuk mengaji dengan Kiai Yasadi, imbuhnya. Untuk pengajian, Kiai Yasadi setiap hari mengisi dari pagi hingga sore. Materinya ada fikih, kitab-kitab hingga masalah-masalah kehidupan. Kalau ngaji bentuknya tablik, yang ikut para santri dan orang-orang luar banyak. Ya di rumah beliau yang kecil itu. Katanya lagi, untuk program santri, ada yang menghafal Al-Quran, hingga belajar kitab, santrinya mulai anak-anak hingga orang tua. Ada santri musyafir di sini yang sampai tua, bahkan meninggal di sini juga, imbuhnya.